Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada sesi question and answer, tanya jawab ya buat adik-adik yang belum ngerti Q&A itu apa. 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu kalian buka Q&A di WA Story dan ada beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja Dita yang membacakan pertanyaannya apa. Oke, pertanyaan yang pertama dari Reva. Kak Lia sekolah di mana kok bisa sampai tahu banget matematika? Oh iya, ya sebenarnya juga ada itu yang ya ketika kalian buka Q&A itu ada beberapa anak yang juga tanya PR matematika gitu ya. Nah, lupa kalian nggak kasih caption untuk saat ini jangan tanya matematika karena kalian itu hampir tiap hari mengerjakan soal matematika gitu ya. Nah, pertanyaannya Reva, kenapa sih kalian bisa pinter banget matematika gitu ya? Nah, sekolah di mana? Sebenarnya kalian itu dulu ikut kursus matematika juga waktu SMP. Dan kemudian kalian juga pas SMA rajin nulis rumus matematika. Jadi dari situ kemudian sedikit banyak ngerti trik-trik bagaimana belajar matematika. Kalau tanya sekolah di mana, SD kalian sekolah di SD Angkatan 1, SMP-nya di SMP Negeri 2 Arjasa dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Arjasa dan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebenarnya kalau jurusannya kalian sih bukan matematika tapi agroteknologi. Jadi bisa matematika itu hanya karena dulu waktu SMP dan SMA di bidang matematika bukan jago sih ya, cuman tahu aja gitu. Dan ketika sekarang ngajar matematika di bimbel itu juga akhirnya kembali membuka ingatan gitu. Kembali membuka muscle memory ya. Kembali buka pengetahuan sebelumnya tentang matematika dan kalian juga belajar lagi sebenarnya sih tentang matematika. Jadi kalau ditanya kenapa bisa jago banget, kuncinya adalah belajar. Dan harus rajin belajar. Kemudian juga tentunya kita berdoa kepada Allah. Karena dulu kalian itu inget banget waktu kelas 1 SD matematikanya sering dapat nilai 0. Iya, sering dapat nilai 0 dan sering dapat telur. Dan kenyang ketika ngerasa kemudian lemah di matematika, belajar kan ada ya anak yang ngerasa lemah di matematika malah takut nggak mau belajar sama sekali gitu. Nah itu kalau kita belajar itu jadi tantangan tersendiri. Oke, mungkin itu. Next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, let's come to the next question dari Mila. Pertanyaannya, Kak Lia, Mila kan kuliah bahasa Arab jam 2 siang sampai 5 sore. Itu nggak ada breaknya untuk sholat. Itu bisa nggak Kak? Apakah tidak tergolong orang-orang yang lalai? Ya, berarti ini pertanyaannya kalau misalnya sholat asar itu kan sekitar jam 2:30 sampai jam 3 ya mulainya. Yups. Nah, kalau misalnya selesai kuliah jam 5 itu otomatis mepet waktu maghrib sebenarnya. Nah, apakah boleh kalau dalam masalah kita telat sholat itu karena alasan kuliah? Nah, sebenarnya kalian punya beberapa pengalaman sih. Dulu waktu SMA kebetulan itu jadwal pengajiannya karena memang bener-bener gak dapet jadwal gitu ya, akhirnya dapatnya jadwal pengajian jam 11 dan harus berakhir jam 1 dan itu boleh-boleh aja. 11 malam? 11 siang jam 11 siang sampai jam 1 siang dan itu otomatis kan melewati waktu duhur dan itu kita nggak break, memang kita sengaja memang untuk sholat duhur setelah kajian gitu. Dan bagaimana, apa itu boleh atau tidak, apakah kita termasuk lalai atau tidak. Nah, di sini kan menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib ain gitu. Dan kemudian juga jam 1 itu masih masuk dalam waktu sholat
duhur. Jadi nggak apa-apa selagi itu masih dalam waktu sholat duhur. Jadi kita bisa sholat setelah kajian dimulai gitu. Kemudian juga waktu pas kuliah juga ada pengalaman sih seperti itu juga. Jadi nunda sholat karena masih kuliah. Dan kita bisa melakukan itu asalkan masih dalam waktu sholat gitu ya. Tapi kalau misalnya kuliahnya selesai jam 5, ini sebenarnya agak mepet ke maghrib. Jadi Kak Lia lebih menyarankan untuk izin ke dosen untuk sholat gitu. Atau kalau misalnya nggak dikasih izin sama dosen, ya sudah nunggu sampai selesai kuliah, kemudian kita langsung setelah kuliah langsung ambil wudhu sholat gitu ya. Tapi kembali lagi karena Kak Lia belajar dari pengalaman sebelumnya, Kak Lia juga ketika ada jadwal ngajar ataupun jadwal kajian itu mengupayakan bagaimana tidak menabrak waktu sholat. Jadi kalau sekarang kan ada adik-adik yang ikut kajian intensif itu mereka kajiannya jam 1:30, itu selesai jam 3:30. Nah otomatis kan melewati waktu asar. Nah itu Kak Lia kasih break untuk sholat dulu baru nanti lanjut kajian. Kalau Kak Lia sih lebih suka seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Hanya kita nggak dapat afdoliyah sholat, yaitu sholat di awal waktu. Nah selagi itu masih dalam waktu sholat itu boleh-boleh saja. Apalagi kan sulit ya dapat jadwal itu, memang sulit, terutama anak-anak kuliahan itu sangat sulit sekali. Mungkin itu jawabannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari anonim tanpa nama. Siapakah dia? Pertanyaannya, hal apa yang paling Kak Lia sesali yang Kak Lia lakukan di masa lalu? Wah ini berat ini, pertanyaannya Apakah sangat itu? berat. Hal apa yang paling Kak Lia sesali yang Kak Lia lakukan di masa hal lalu? apa yang paling Kak Lia sesali yang Yang Kak Kak Lia Lia lakukan di masa lalu? Jawabannya itu? adalah wasting time, buang-buang waktu. Untuk apa? Buang-buang waktu untuk hal apa? Hal-hal yang mubah Seperti? seperti tidur, Terus jadi malu nonton gitu ya. nonton apa itu? Ya TV lah, jangan detail dong. TV. Intinya Unfaedah. yang kalian sesali itu yang wasting time banget, yang itu tidak bermanfaat untuk masa depan. Gitu ya, berselancar di media sosial tanpa punya tujuan tertentu gitu. Nah itu sebenarnya wasting time banget gitu. Nah kenapa itu sangat disesali? Karena kan salah satu investasi kita adalah waktu gitu ya. Itu bisa jadi investasi akhirat kita. Bisa dibayangkan gitu, orang yang menginvestasikan waktunya dengan baik, dia bisa kemudian di usia yang muda bisa gemilang gitu. Misalnya Kak Lia kasih contoh gitu ya, seperti salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, yang di usia 18 tahun, Usama bin Zaid itu di usia 18 tahun beliau sudah ditunjuk menjadi panglima perang untuk melawan Romawi. Bayangkan usia 18 tahun sudah jadi panglima perang, yang di situ pasukan, di antara pasukannya itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang senior seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Umar bin Khattab gitu. Nah ini kan luar biasa. Artinya kenapa kemudian dia usia 18 tahun ditunjuk jadi panglima perang, otomatis kan beliau itu teruji gitu ya, punya strategi perang, kemudian juga memiliki kemampuan untuk memimpin seperti itu. Kemudian ada juga Muhammad Al-Fatih yang usia 23 tahun itu sudah menguasai banyak 23 tahun ya, sebelum usia 23 tahun menguasai banyak bahasa. Dan prestasi beliau yang kemudian diabadikan adalah beliau itu adalah penakluk Konstantinopel di usia 23 tahun loh gitu. Usia 23 tahun itu kita mungkin baru lulus kuliah atau mulai kerja kayak gitu. Nah tapi itu sudah meraih prestasi yang luar biasa. Karena apa? Karena menginvestasikan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Makanya yang paling Kak Lia sesali adalah wasting time gitu. Termasuk sekarang ketika Kak Lia bikin video ini sebenarnya kondisinya sudah capek banget sih, karena seharian banyak kegiatan, sampai malam pun ada kegiatan, dan baru bisa bikin jam berapa ini? Jam 9:30 malam. Iya, 9:30. Karena besok kembali lagi beraktivitas gitu. Jadi biar tidak buang-buang waktu lagi.
Jadi ayo kita semangat untuk Jadi, mengisi waktu dan investasikan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. agar kita punya waktu yang produktif. Dan waktu produktif adalah waktu yang dia itu bernilai amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin itu. Sebenarnya ada satu lagi sih pertanyaan yang ditanyakan secara offline sebenarnya. Pertanyaannya mengenai kali apa sih yang terjadi di Papua itu gitu. Nah, mungkin ini butuh jawaban dan pengkajian yang mendalam gitu ya, mendalam dan cemerlang. Jadi kalian butuh untuk tatabu fakta dulu, kemudian menganalisis dulu. Jadi mungkin tunggu aja next video kita akan bahas mengenai Papua, insya Allah segera. Jadi bahas Papuanya next video. Insya Allah. Oke. Tuntas hanya satu pertanyaan untuk next video. Insya Allah gitu ya. Dan full Papua penjelasannya. Ya. Ya, Oke. Silakan ditutup Ibu moderator. Oke, jadi kalian udah jawab beberapa pertanyaan dari adik-adik. Semoga pertanyaannya memuaskan dan sampai jumpa di next video. Tunggu video dari kalian dan Dita. Gita. Assalamualaikum.